Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7. Selamat Anda telah memasuki kelas yang baru, yaitu kelas 7. Nah, dan tak lupa marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, dapat kalian amati pada gambar ini adalah gambar sebuah waduk. Dan di sini ya merupakan bagian dari pelajaran IPS. Tentunya kalian sudah pernah mendapatkan pelajaran IPS di kelas sebelumnya. Nah, ini juga kalian amati adalah gambar peta dunia. Ini juga termasuk dalam pelajaran IPS yang kalian pelajari nanti. Untuk pembelajaran ilmu pengetahuan sosial pada sekolah menengah pertama atau SMP akan membahas tentang materi ekonomi, geografi, sejarah, sosiologi. Nah, nanti kalian akan bertemu dengan mata pelajaran IPS terpadu. Yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini yaitu mengenai kompetensi dasar ilmu pengetahuan sosial dan kriteria penilaian ilmu pengetahuan sosial pada semester 1. Kompetensi pengetahuan ilmu pengetahuan sosial meliputi 1. Memahami konsep ruang dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. 2. Menganalisis interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Kompetensi keterampilan ilmu pengetahuan sosial meliputi 1. Menyajikan hasil telaah konsep ruang, baik lokasi, distribusi, potensi iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia Indonesia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. 2. Menyajikan hasil analisis tentang interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Kriteria penilaian pada pelajaran IPS meliputi penilaian sikap spiritual, penilaian sikap sosial, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Nah, saya berikan contoh untuk penilaian sikap spiritual, misalnya berdoa sebelum memulai pelajaran dan lain-lain. Kemudian penilaian sikap sosial, misalnya kamu suka membantu temanmu, kemudian bersikap tanggung jawab dan lain-lain. Kemudian penilaian pengetahuan itu bisa diambilkan contohnya kamu mengikuti ulangan harian baik tertulis atau lisan atau tugas lainnya. Kemudian penilaian keterampilan saya berikan contoh, misalnya kamu diberi tugas untuk membuat peta Indonesia, itu bisa dimasukkan pada penilaian keterampilan yang termasuk praktek. Kemudian untuk KKM atau kriteria ketuntasan minimal yang harus diperoleh oleh siswa adalah 68. Semisal belum mendapatkan nilai 68, kalian akan melakukan remedial. Kalau sudah mencapai 68, ingin mendapatkan nilai yang lebih bagus lagi, bisa melakukan pengayaan. Nah, itu tadi adalah pembahasan tentang kompetensi dasar ilmu pengetahuan sosial dan kriteria penilaian pada ilmu pengetahuan sosial. Tetap semangat dalam belajar. Terima kasih, selalu jaga kesehatan dan semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.